Isroh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Ufil Damayanti SPDI, yang kami hormati segenap tim KBM beserta ibu-ibu member komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada acara Ruang Ngaji yang ke-37 edisi spesial Khatmul Quran. Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai dan dicintai oleh beliau sehingga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, saya ada pantun terlebih dahulu ya ibu-ibu. Nanti mohon bilang cakep gitu, Bu. Ya, Di Sulawesi ada kota Kendari. cakep. Kotanya indah dan banyak pepohonan. Cakep. Kami sambut pagi ini dengan hati yang berseri, saatnya kita menghatamkan Al-Quran. Masya Masya Sebelum kita memulai acara, izinkanlah terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Catur Lestari Utami, domisili Jakarta. Di KBM, saya mengikuti kelas tahsin dan talaki. Insya Allah, saya akan membersamai umahat sekalian sebagai pembawa acara pada ruang ngaji ke-37 edisi spesial Khatmul Quran. Senin 9 Maret 2026 bertepatan dengan 19 Ramadan 1447 Hijriah. Selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji ke-37 pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon ketika ustazah sedang memberikan tauji. Yang ketiga, peserta diwajibkan menghidupkan video atau on-cam selama acara berlangsung, kecuali bagi yang uzur syar'i. Yang keempat, peserta menjaga adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama atau rename sesuai nama asli dan mencantumkan domisili saat ini. Contohnya, Fulanah, Jakarta. Umahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelancaran dari awal sampai nanti di akhir acara. Amin. Umahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya, yaitu tilawah oleh tim koordinator Tadarus yang akan dipimpin oleh penanggung jawab Tadarus. Seperti telah kita ketahui bersama, selama bulan Ramadan, KBM mengadakan Tadarus bersama dari hari pertama sampai hari ke-16. Dan bertepatan pada hari ini, kita akan mengadakan Khatmul Quran atau menghatamkan Al-Quran. Kali ini, koordinator-koordinator Tadarus akan mewakili tilawah dari Quran Surat Ad-Duha sampai dengan Surat An-Nas. Sebelum melaksanakan tugas, terlebih dahulu saya akan perkenalkan penanggung jawab koordinator beserta koordinator-koordinator Tadarus pada Ramadan 1447 Hijriah pagi hari ini.
Saya perkenalkan yang pertama, penanggung jawab koordinator Tadarus, yaitu Ibu Sulistianingsih, domisili Manokwari. Kemudian yang kedua, Ibu Hermin Safarina, domisili Kendari, sebagai koordinator Tadarus. Yang ketiga, Ibu Nurul Fatimah, domisili Pati. Kemudian Ibu Nurul Barokah, domisili Tangerang. Selanjutnya Ibu Lili Sukasanti, domisili Lamongan. Kemudian yang terakhir, Ibu Maria Ulfa, domisili Barabai. Kepada para koordinator tilawah yang akan bertugas, dipersilakan. Jazakillah khair Ibu Tari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u sabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awqalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i wassayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim.
أي ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiron kepada para koordinator yang sudah menghatamkan tadarus kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keberkahan yang berlimpah dan kebaikan atas Al-Quran yang sudah kita baca. Baiklah, ummahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyempurnakan khatmul Quran kali ini, kami mohon kesediaan Ustazah untuk memimpin dan membacakan doa khatmul Quran. Apakah Ustazah sudah hadir? Hadir, Bu. Oh ya. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi, selamat datang di Waalaikumsalam forum warahmatullahi ngaji. wabarakatuh. Iya. Ya, Ini Bu, video sudah saya jelas hadir ya? ya Ustazah. Kenapa? Iya, Alhamdulillah sudah Oh, iya. jelas. Iya. Iya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ustazah untuk memimpin doa khatmul Quran. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita tundukkan hati kita sejenak, bersama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama kita menengadahkan tangan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, kasihanilah kami dengan Al-Qur'an dan jadikanlah Al-Quran ya Allah bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa darinya, dan ajarkan kami apa yang kami belum ketahui darinya. Dan karuniakanlah kepada kami untuk membacanya siang dan malam, dengan cara yang membuatmu ridho kepada kami. Dan jadikanlah Al-Quran hujjah bagi kami, Rabb alam semesta. Allah merzukna hubbal Quran. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepada Al-Quran. Wa tilawatal Quran, kemampuan membaca, menelah Al-Quran. Wa hifdzul Quran, hafalan Al-Quran. Allah merzukna wa ilmal Quran. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu tentang Al-Quran. Wa fahmal Quran, pemahaman terhadap Al-Quran. Wa barakatul Quran, keberkahan Al-Quran. Wa nurul Quran, cahaya Al-Quran. Wa shifa Al-Quran, kesembuhan dari Al-Quran. Wa sakinat Al-Quran, ketenangan dari Al-Quran. Wa rif'at Al-Quran, kemuliaan derajat tinggi dengan Al-Quran. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan segala nama milikmu yang engkau namakan dengannya dirimu atau yang engkau turunkan dalam kitabmu atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-hambamu ya Allah atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran ya Allah yang agung ini sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, pelipur kesedihan kami, dan penghilang kesusahan kesempitan kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami di dunia sebagai sahabat, di alam kubur sebagai pendamping, di hari kiamat sebagai penolong, di atas sirat sebagai cahaya, ke surga sebagai pengantar, dan dari neraka sebagai hijab dan penghalang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan huruf-hurufnya dan hukum-hukumnya, dan janganlah engkau jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang menegakkan huruf-hurufnya namun mengabaikan hukum-hukumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Al-Quran sebagai saksi bagi kami, dan jangan engkau jadikan ia sebagai saksi atas kami. Jadikanlah ia syafaat bagi kami, hujjah bagi kami, bukan hujjah atas kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami termasuk orang yang dibimbing oleh Al-Quran menuju surga. Dan jangan engkau jadikan kami termasuk orang yang Al-Quran berpaling darinya, hingga diseret tengkurap ke neraka. Wahai yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, dan keturunan-keturunan kami sebagai ahlul Quran, yang mana mereka adalah keluarga-Mu ya Rabb, dan orang-orang yang khusus, wahai yang Maha Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penerang bagi hati kami, pelipur pandangan kami, obat penyakit-penyakit kami, penghapus dosa-dosa kami, dan penyelamat dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang senantiasa membaca kitab-Mu, yang menangis saat khotam, yang menang saat khotam, yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan yang bersabar saat musibah. Dan janganlah engkau jadikan kami ya Allah termasuk yang dipermainkan oleh syaitan-syaitan, sehingga dunia menyibukkan kami dari agama, sehingga termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami sebagai tempat penghidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami.
Jadikanlah kehidupan ini sebagai sebab bertambahnya segala kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus segala keburukan kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, pastikanlah kami ya Allah memperoleh rahmat-Mu, limpahan ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat hasil dari segala kebaikan, meraih kemenangan dengan surga, dan selamat dari api neraka. Ya Allah, baguskanlah. Ya Rahman, baguskanlah akhir segala urusan kami, dan jauhkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu, yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu, ya Rabb, yang akan mengantarkan kami ke surgamu. Curahkanlah ya Allah keyakinan sehingga meringankan musibah dunia yang menimpa kami. Limpahkan kepada kami ya Allah kepuasan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau berikan kepada kami. Dan jadikanlah semua itu ya Allah warisan bagi kami. Hadirkanlah ya Allah pembela bagi kami atas siapa saja yang menzolimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia tujuan utama kami, dan tidak pula tujuan ilmu kami. Dan janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak takut kepadamu dalam mengurusi kami dan tidak menyayangi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah Engkau sisakan sedikit pun di pagi ini yang berkah ini, ya Allah, suatu dosa, melainkan Engkau ampuni bagi kami semua, ya Allah. Tidak ada masalah, melainkan Engkau berikan jalan keluarnya, ya Allah. Tidak ada keguncangan, melainkan Engkau selesaikan. Tidak ada hutang, melainkan Engkau lunasi. Tidak ada kesulitan, melainkan Engkau mudahkan. Tidak ada musuh, melainkan Engkau hinakan. Tidak ada yang sakit, melainkan Engkau sembuhkan. Tidak ada yang sedang mendapat cobaan, melainkan Engkau selamatkan. Tidak ada yang telah meninggal, melainkan Engkau rahmati. Tidak ada yang tersesat, melainkan Engkau berikan petunjuk. Dan tidak ada hajat dunia maupun akhirat yang Engkau ridhoi dan baik bagi kami, melainkan Engkau bantu ya Allah untuk memenuhinya. Dan Engkau mudahkan dengannya ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan kami ini adalah pertemuan yang Engkau berkahi. Tilawah yang dibaca adalah tilawah yang Engkau rahmati. Dengan wasilahnya bisa mengantarkan kami ke surga-Mu ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami, rahmati kami, maafkan kami ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustazah Ufil Damayanti yang sudah berkenan memimpin pembacaan doa Khatmul Quran. Masya Allah, doa yang sangat luar biasa. Kami persilakan Ustazah untuk istirahat sejenak sebelum nanti memberikan tauji. Baiklah umat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mengadakan sesi foto bersama, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk di momen Khatmil Quran kali ini menggaungkan tagline kita ya ibu-ibu. Ada yang masih ingat ibu-ibu? Komunitas Bahagia Mengaji, tagline-nya apa? Bahagia bersama Al-Quran. Oke, baik. Izin ya untuk kita pagi ini menggaungkan tagline dari Komunitas Bahagia Mengaji. Komunitas Bahagia Mengaji, bahagia bersama Al-Quran. Jazakallah khair untuk semua ibu-ibu. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk sahabat salihah membuka kamera terlebih dahulu dan menyiapkan senyum terbaiknya. Dalam hitungan ketiga kita akan berfoto ya ibu-ibu.
Oke. Untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Ya. Untuk selanjutnya, slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah bagi seluruh peserta ruang ngaji ke-37 pagi hari ini yang sudah hadir. Baiklah, umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah taujih yang akan disampaikan oleh ustazah kita, Ustazah Ufil Damayanti, SPDI. Sebelum beliau menyampaikan taujih, izinkanlah terlebih dahulu saya akan menyampaikan CV dari ustazah kita pagi hari ini. Nama Ufil Damayanti, SPDI, Ketua RQN Rumah Quran Nusantara, Sulawesi Tengah, penulis Qodimul Quran, moto bertakwalah, maka Allah akan mengajarimu. Karya tulis beliau yaitu Al-Quran fil Qalbi, Al-Quran di hatiku. Bukunya ada ibu-ibu, sudah di-share tim di layar. Demikianlah CV dari ustazah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kami persilahkan kepada ustazah untuk memberikan taujih. Monggo silakan ustazah. Jazakallah khair, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, senang ketemu dengan ibu-ibu semua ya. Masya Allah, beda dari surga. Bahkan dikatakan nanti di surga bukan cuma jadi bidadari, Bu ya, jadi ratu semuanya insya Allah. Ya Alhamdulillah, senang juga bertemu kembali dengan para alumni Palu ya. Ada Bu Ina, Masya Allah, Mbak Rofi, ada Bu Dokter ya di sini juga ya, Bu Dokter Kurnia, Masya Allah. Dan para peserta ruang ngaji, wabil khusus para pengurusnya, panitianya, insya Allah semua dimuliakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi amal jariah bersama, karena barang siapa yang kemudian menghidupkan sunnah yang baik, maka akan mendapat pahala dan tidak mengurangi pahala orang yang diajak. Alhamdulillah, kita tidak terasa ibu-ibu ya, sudah masuk di hari ke-19 Ramadan, di mana tinggal menghitung hari, bahkan dikatakan kita sudah masuk 1/2-nya, dan kemudian nanti di hari terakhir itu adalah hari puncak emasnya Ramadan. Insya Allah kita dijumpakan dengan malam Lailatul Qadar dan kita bisa beribadah maksimal di dalamnya insya Allah. Ya Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sedang memberikan nasihat untuk saya wabil khusus Bu ya, diamanahi untuk menyampaikan juga, karena ini adalah kebaikan yang terus kita lestarikan untuk sama-sama berada dalam kebaikan. Materi kali ini tentang mulia bersama Al-Quran. Masya Allah. Ya, berbicara tentang kemuliaan, sebagaimana kita ketahui Bu ya, bahwa hakikat kemuliaan itu setiap manusia itu mencari kemuliaan, mencari kehormatan. Ada yang mencari kemuliaannya lewat jabatan, lewat harta, popularitas gitu ya. Nah, Masya Allah, padahal kalau dari Islam itu sendiri, kemuliaan itu sejatinya datang dari ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Bahkan dikatakan, siapa yang bersama Al-Quran, maka akan mulia. Ya, siapapun. Karena kita ketahui bersama
bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling spesial di antara semua bulan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang paling spesial di antara semua bulan. Dan ada malam yang lebih spesial, yakni malam Lailatul Qadar, di mana malam turunnya Al-Quran. Kemarin kita sudah melewati yang namanya Nuzul Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada saat Rasulullah lagi bertahanus, berdiam diri di Gua Hiro, dan saat itulah Al-Quran pertama turun, diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar, apa bedanya? Apa bedanya dikatakan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, di malam Lailatul Qadar juga turunnya Al-Quran. Ya, kalau ini ya ada beberapa versi dikatakan bahwa ketika malam nuzul Quran, itu Al-Quran diturunkan dari langit dunia. Kalau malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Kalau malam nuzul Quran dari langit dunia ke dunianya, ya. Jadi berangsur-angsur. Kalau malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi secara keseluruhan. Dan itulah yang dinamakan malam Lailatul Qadar, penentuan takdir baik, dan disitulah kita minta banyak-banyak di situ, banyak melakukan amal soleh. Ketika kita baca Quran, ketemu dengan malam itu, ibarat kita sedang baca Quran selama 83 tahun lamanya. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Dan apabila kita mendapatkan malam itu, maka sholat kita itu seperti seseorang yang sholat tiada berhenti selama 83 tahun atau 1000 bulan lebih. Insya Allah kita dipertemukan dengan malam itu, sehat-sehat semua, panjang umur Bu ya, berkah. Nah, kemudian dengan kemuliaan ini, di mana Nabi pun diangkat menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, mulia karena Al-Quran. Karena diutusnya beliau untuk menyampaikan wahyu yang bernama Al-Quran. Mulianya malaikat Jibril karena memberikan wahyu, yakni Al-Quran. Dan agungnya, mulianya, senangnya orang datang di kota Madinah, Mekah, karena mulia dengan Al-Quran, wahyu-wahyu Allah turun di kota tersebut. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika diri kita kemudian dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Ya, jadi Masya Allah Bu ya, semua tempat itu akan mulia ketika bersinggungan dengan Al-Quran. Sholat itu menjadi indah, menjadi termuliakan. Karena apa? Karena di dalamnya ada Al-Quran yang kita baca. Ya, tidak akan sah sholat kalau tidak ada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu adalah ayat Al-Quran. Ya, adalah kalamullah. Jadi kalau seseorang hanya melakukan gerakan tapi tidak baca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Jadi apapun yang dibersamai oleh Al-Quran, maka tempat itu akan mulia. Nah, dan kemuliaan itu juga menandakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Ketika kita beriman, ketika kita mengawali Islam kita dengan syahadat, ada yang tidak perlu bersyahadat lagi Bu ya, ketika dia lahir di dunia sudah dalam keadaan Islam, tapi syahadat itu berangsur-angsur dilakukan dalam sholatnya. Ada yang kemudian menemukan cahaya Islam di tengah perjalanan hidupnya, maka dia ketika beriman berada pada derajat orang-orang yang beriman. Ketika dia beriman, kemudian dia belajar dan menuntut ilmu seperti contohnya dalam kesempatan pagi ini, maka orang-orang yang meluangkan waktu untuk menuntut ilmu ketika dia sudah beriman, maka Allah meninggikan derajatnya. Bahkan dikatakan derajat antara orang beriman dan berilmu itu kalau diibaratkan seperti ratusan tahun derajatnya, ukurannya. Masya Allah Bu ya. Semoga salah satu wasilah pertemuan ini terus menerus diniatkan sampai akhir hayat agar kita mendapatkan derajat orang beriman dan orang berilmu. Kemudian Al-Quran menjadikan seseorang itu mulia di dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana doa tadi, doa khutmul Quran, di mana kalau kita ini Bu, ada paragraf tadi, Allahumma jalil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat kami di dunia.
Ya, kenapa kita meminta Al-Quran itu sebagai sahabat? Karena apa, Bu? Ketika kita mencari kebahagiaan, tiada kebahagiaan lain itu, kita larinya pasti ke Al-Quran. Iya. Jadi ketika kita ingin bahagia, enaknya jalan-jalan, Bu ya. Apalagi sekarang kan lagi banyak diskon. Nah, tapi ternyata fitrah kita itu akan kembali dengan yang namanya Al-Quran. Kita akan terbahagiakan dengan Al-Quran. Kita akan merasa bahagia ketika kita kemudian meluangkan waktu untuk membacanya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ya saya membacanya tapi kok biasa-biasa saja? Nah, ternyata perasaan seperti itu adalah awal saja ternyata kita rasakan, tapi ketika kita terus-menerus kita bersama Al-Quran, maka dengan sendirinya kita akan terbahagiakan. Karena apa? Al-Quran adalah kitab mubarak, kitab yang berkah. Siapa yang membacanya, dia akan terbahagiakan. Ya, karena Al-Quran itu adalah ruh. Ketika diri kita ada ruh, ketemu dengan Al-Quran yang dikatakan sebagai ruh, maka ketika ruh ketemu ruh, hati kita akan hidup. Maka tidak heran ada yang membaca Al-Quran, ada yang sampai menangis. Karena apa? Ketemu ruhnya. Apalagi kemudian paham maksudnya. Makanya penting bagi kita, ketika kita baca Quran ini, kita paham juga maknanya. Kita tahu artinya. Ya, ketika kita baca ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Ya, dan ayat-ayat yang lain. Jadi kemuliaan itu ketika kita bersama Al-Quran akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Dan banyak sahabat yang dimuliakan dengan Al-Quran. Masya Allah ya, Nabi dimuliakan dengan Al-Quran. Dan para sahabat juga banyak yang dimuliakan oleh Al-Quran. Salah satunya adalah guru besar Al-Quran. Nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika, Abdullah bin Mas'ud ini sedang memanjat pohon. Ya, memanjat pohon, para sahabatnya itu berada di bawah. Dan ternyata ketika itu ada angin kencang dan tersingkaplah kain beliau, tersingkaplah dan kelihatanlah betis beliau. Nah, diketawakan oleh teman-temannya. Ya, manusiawi, Bu ya. Nah, para sahabat, Masya Allah, juga manusia, tapi seketika langsung ditegur oleh Rasulullah. Ya, sebelumnya tampilan betis Abdullah bin Mas'ud itu dalam sejarah dikatakan, mohon maaf, itu kecil. Betisnya itu kecil. Jadi seketika ditegur oleh Rasulullah SAW, para sahabat tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Wahai Rasulullah, mohon maaf, kami menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dari gunung Uhud. Ya, maka dikatakan lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah, Bu ya, gambaran gunung Uhud itu saja ya panjang dan kemudian tinggi. Dikatakan itu lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud dari gunung Uhud nanti di yaumul akhir. Menandakan apa? Kemuliaan beliau bersama Al-Quran. Dekatnya beliau bersama Al-Quran. Tidak melihat status, tapi kemudian karena Al-Quran Allah mengangkat derajat beliau. Ya. Dan bagaimana bentuk kemuliaan bersama Al-Quran? Bentuk kemuliaan itu sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barah. Jadi dikatakan orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat, yang mulia lagi taat. Jadi di sini yang kita garis bawahi kata mahir. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir. Wa huwa mahir. Nah, apakah mahir itu bisa melantunkan berbagai nada? Nah, sekarang kan banyak syekh-syekh, Bu ya. Dulu kita taunya hanya Syekh Sudes, siapa Bu? Iya, Syekh Sudes, sekarang kan ada banyak macam, Bu ya. Nah, jadi apakah mahir hanya sebatas bisa meniru-niru keindahan bacaan? Nah, dan kalau kita lihat maksud dari mahir ini adalah ada 4 kategori memenuhi dari
kata mahir. Yang pertama adalah membaca. Membaca dengan baik dan benar. Ya, jadi kita di sini diminta untuk kemudian bagaimana tidak puas dengan bacaan kita, tapi kemudian ada waktu untuk meluangkan, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena salah satu adab kita bersama Al-Quran adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, bahkan dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Ta'allam wa 'allam. Jadi ta'allam wa 'allam ini adalah belajar mengajar, yang maksudnya, Masya Allah, kalau bahasa Arab itu kalau semakin digali semakin dalam. Ternyata bukan hanya sekedar belajar dan mengajar, artinya pengambilan kata ta'allam wa 'allam ini adalah pemaknaan yang terus-menerus dilakukan sampai orang itu meninggal dunia. Jadi tidak hanya sebatas kita mendapat sertifikat, kemudian dinyatakan lulus, nah kita sudah membaca dengan baik dan benar. Tapi itu dilakukan supaya kita mendapatkan pahala ini. Bukan hanya sebatas formalitas, tapi agar kita mendapatkan pahala ini. Jadi ta'allam mu'allamnya ini dilakukan terus-menerus sampai akhir hidup kita. Ya, jadi tidak pernah jenuh untuk kemudian memperbaiki bacaan kita. Kalau salah lagi, ya semangat lagi Bu ya, karena sesungguhnya Allah melihat proses. Ya, bisa jadi bacaannya mungkin masih perlu diperbaiki, tapi karena semangatnya Allah menilai itu pahalanya bisa sama dengan orang-orang yang sudah mahir. Karena pas ada semangat yang terus berproses. Jadi di sini kata mahir salah satunya adalah membaca dengan baik dan benar. Kemudian menghafalkan. Menghafalkan bagaimana kemudian kita, maksudnya di sini adalah memori kita itu lebih banyak tentang Al-Quran. Nah, yang kan sayangnya begini, biasanya kebanyakan ya mungkin saya pribadi juga, ketika ini lebih banyak yang pengetahuan lagu-lagunya ya Bu ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kemudian hafalan atau Al-Quran itu banyak di memori kita. Sebagaimana orang-orang terdahulu, para sahabat, itu mereka dikatakan juga ada juga yang belum hafal, belum sepenuhnya hafal 30 juz, tapi mereka tahu kalau sesudah Al-Baqarah itu tetangganya siapa? Ali Imran. Sesudah Ali Imran itu tetangganya siapa? An-Nisa. Tetangganya An-Nisa itu siapa? Al-Maidah. Mereka tahu. Dan mereka ketika ada yang membaca, ada yang salah baca, mereka langsung mengoreksi. Sampai segitu kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Nah, jadi ketika kita di sini kita niatkan minimal juz 30 yang kita hafalkan. Ya, apalagi kemudian kita tadaburi di sini banyak ayat-ayat tentang ayat-ayat akhirat ya, yang membuat kita bisa lebih dekat kepada Allah insya-Allah. Nah, jadi setelah kita membaca dengan baik dan benar, kita meluangkan waktu untuk menghafalkannya. Kemudian memahami apa yang kita baca. Ya, jadi penting sekali untuk kita memahami apa yang kita baca, agar Al-Quran itu berfungsi sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak hanya sekedar sebagai mantra. Ya, sebagai mantra hanya sekedar suara, walaupun sebenarnya itu kita sudah dapat pahala, tapi ketika kita memahaminya, maka kita mendapat hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian mengamalkan. Nah, ini Masya Allah. Ya, walaupun kita jatuh bangun, kita usahakan bersama Bu ya, dan mengamalkan ini tidak bisa sendiri, kita harus punya komunitas, dan salah satunya ini ruang ngaji, Masya Allah ya. Insya Allah Bu ya, jadi barokah untuk semua dan para perintisnya, Insya Allah Istiqomah, ini dimana kita mengamalkan, kita butuh komunitas, tidak bisa sendiri. Ya, jadi Istiqomah itu, kalau saya orang Palu, biasanya kalau istilah gitu itu berat itu kalau mengamalkan sendiri. Jadi kita butuh yang namanya komunitas, kita butuh yang namanya berjamaah. Jangan lepas dari yang namanya komunitas. Sendiri itu berat. Hatta walaupun seseorang itu dari dunia pesantren atau dulu pernah atau lahir dari anak seorang kiai ya, tapi ketika dia sendiri itu sangat berat. Jadi harus butuh komunitas. Kita harus berjamaah. Kemudian ketika kita bersama Al-Quran, kita mendapat kemuliaan di dunia. Ya, kemuliaan di dunia. Jadi dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan tampias dari Al-Quran berupa akhlak yang baik, ilmu yang baik. Dengan itu kita dihormati, keluarga kita dihormati. Kita tidak mencari kehormatan itu, tetapi kemudian Allah yang akan mengangkat derajat itu. Kemudian dengan kemuliaan Al-Quran, hati kita menjadi lebih tenang.
ketika menghadapi situasi, insya Allah dengan dekatnya kita dengan Al-Quran, kita menjadi lebih tenang dan terarah. Dan dengan kemuliaan Al-Quran di dunia, bisa menjadikan sumber kebaikan untuk diri kita bagi orang lain. Dan Al-Quran ini ketika kita dapat di dunia, kemuliaannya tidak hanya sebatas di dunia. Allah majalul Quran lana fid dunya qarina wa fi qabri mu'nisa. Kemuliaan itu kita bisa dapatkan lagi di alam barzakh. Bahkan dikatakan siapa yang kemudian merutinkan membaca surah Al-Mulk, maka nanti dalam barzakh ini akan menjadi cahaya, akan menjadi lentera ketika seseorang itu dalam barzakh. Maka penting bagi kita untuk kemudian tidak merasa puas, doa kita hanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tapi kemudian kita tambah lagi dengan doa atau surah dengan surah Al-Mulk. Karena apa? Ini adalah jaminan untuk kita mendapatkan cahaya nanti insya Allah di alam barzakh. Nah, Allah majalul Quran lana fid dunya qarina wa fi qabri mu'nisa wa fi yaumil qiyamati syafi'a. Dan Al-Quran memberi syafaat bagi pembacanya. Bahkan dikatakan, siapa yang kemudian di dunia ini dia membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dua surah ini akan datang seperti bentangan sayap yang kemudian melindungi bagi orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran itu ketika kita rutinkan baca di dunia ini, Masya Allah Bu ya, itu akan menjadi syafaat nanti kita berkumpul di padang mahsyar. Sebagaimana diinformasikan, kita tahu bersama bahwa pada saat di momen itu berbagai macam manusia, berbagai rasa saat itu, ada yang merasakan panas di atas kepalanya gitu ya, ada yang bermandikan keringatnya. Nah, ketika seseorang merutinkan membaca Al-Baqarah, Ali Imran, maka ini akan datang kemudian melindungi, menaungi bagi pembacanya ketika di dunia. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka dia akan menolong sahabatnya, li ashabi. Ada juga terjemah mengatakan pembacanya, tapi ada juga versi yang mengatakan lebih cenderung untuk mengartikan itu li ashabi itu adalah sahabatnya. Karena pembaca itu bisa 1-2 kali, tapi kalau sahabat itu berkelanjutan. Dia bagaimana ya, kalau kita artikan sahabat Bu, semakin kita bisa rincikan arti sahabat, kemudian kita hubungkan dengan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka kelak Al-Quran akan menjadi sahabat kita di akhirat. Jadi kita perlakukan Al-Quran sebagai sahabat kita di dunia. Jadi tidak hanya sekedar membacanya 1-2 kali, apalagi hanya sekedar kemudian mengejar pahala di Ramadan. Karena apa? Kita inginkan Al-Quran ini sampai akhir hidup kita, menemani di alam barzakh dan seterusnya. Kemudian penghafal Al-Quran, ketika kita berjuang menjadi penghafal Al-Quran, dimuliakan dengan mahkota dan kedudukan tinggi. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya adalah, ini kayaknya umur saya sudah tidak memungkinkan lagi mau menghafal Al-Quran. Kan kalau menghafal Al-Quran harus 30 juz ya. Nah, jadi ini ada kabar gembira Bu juga Bu ya. Jadi segala niat baik kita ketika kita sudah tancapkan dalam hati dan kita terus berproses untuk melewati itu, dan ternyata kematian yang lebih dulu menjemput, maka Allah akan menyempurnakan niat kita itu dengan pahala yang sudah kita niatkan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk terus berniat. Niatkan saja, kita niatkan untuk kemudian saya mau niat hafal 30 juz ini. Diniatkan saja, insya Allah ketika Allah kemudian lihat niat kita itu jujur, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam orang-orang yang diberikan keutamaan kedudukan tertinggi ya, ketika nanti di akhirat bisa memberikan mahkota terindah kepada kedua orang tuanya. Dan dikatakan juga dalam sebuah hadis, dikatakan orang yang menghafalkan Al-Quran nanti pada hari kiamat, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau dulu di dunia mentartilkannya, karena kedudukanmu di surga adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau yang engkau hafal. Maksudnya adalah kalau kita baca
surat Al-Fatihah Bu ya. Jadi tangga-tangga surga itu sebagaimana ayat yang kita baca saat kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangga pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tangga kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Tangga ketiga, Maliki Yaumiddin. Lanjut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan seterusnya sampai malikin nas, ilahin nas, minal jinnati wan nas. Maka kedudukan seorang itu sebagaimana hafalannya ketika di dunia. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin Bu, kita berniat. Saya pernah baca sebuah artikel yang lewat waktu itu di WA. Seorang kakek-kakek, seorang bapak-bapak ya, sudah usia 62 tahun, beliau menyelesaikan hafalan 30 juznya. Jadi di usia 62 tahun beliau menuntaskan hafalan 30 juznya. Ketika ditanya, apa resepnya Pak bisa menyelesaikan di usia yang sudah tidak muda lagi? Beliau mengatakan, saya tidak ada tips khusus ya, saya menghafalnya pun juga sedikit-sedikit, tidak banyak-banyak. Nah ini adalah perjalanan panjang dan baru selesai sekarang. Tapi saya ingat sekali karena dulu orang tua saya itu sering mendoakan beliau ketika masih kecil, dan itu terekam dan terngiang-ngiang di telinga beliau bahwa ya Allah jadikan anak-anak saya penghafal Al-Quran. Nah doa itu diijabah saat beliau sudah usia 62 tahun. Jadi tidak ada yang sia-sia dari doa-doa kita untuk anak-anak kita dan untuk kita. Insya Allah ada jalan, dan pada intinya sebenarnya adalah niat dan proses. Selebihnya Allah yang akan menyempurnakan pahala. Kemudian bagaimana agar kita hidup mulia dengan Al-Quran? Nah ini yang paling penting Bu ya, Masya Allah. Ya jadi kita punya semangat ini kan naik turun Bu ya. Jadi harus ada acuan gitu ya. Bagaimana Al-Quran ini bisa hidup mulia. Kita bisa hidup mulia dengan Al-Quran. Yang pertama adalah jadikan Al-Quran sebagai sahabat harian kita. Bukan sahabat bulanan, apalagi sahabat tahunan yang hanya ketika Ramadan baru berjumpa. Jadi teman harian, sahabat harian. Nah, bahkan dikatakan seseorang yang dia rajin sholat sunnah, kemudian melakukan amal-amal soleh apapun, tapi kemudian kemudian Al-Quran belum menjadi ibadah harian, maka ibadahnya itu belum utuh. Belum utuh. Karena apa? Kita beriman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sama halnya ketika kita sholat, kita juga butuh yang namanya Al-Quran. Jadi ada waktu khusus yang kita membaca Al-Quran. Nah, paling enak ini kita awali hari dengan baca Al-Quran Bu ya. Ini alhamdulillah kita terkondisikan di Ramadan ini banyak baca Quran. Insya Allah menjadi rutinitas harian, seterusnya sampai bulan-bulan berikut Bu ya. Sampai kita dijemput oleh Allah. Nah, jadi kan sahabat harian. Jadi merasa sedih ketika hari ini belum baca Quran. Perasaan sedih itulah yang kemudian akan menjadi rahmat untuk kita, dan kita akan termotivasi untuk terus bersama Al-Quran. Dan menyediakan waktu khusus untuk tilawah, untuk kalau sudah punya hafalan kita menghafal, kalau sudah ada hafalannya diulang, di murojaah. Nah, alhamdulillah kami ada halaqah yang dimana itu kalau bulan Ramadan ini ada laporan tilawah, ada laporan ziyadah, hafalan tambahan. Hafalan tambahan libur dulu karena halaqahnya libur. Jadi laporan murojaah. Jadi kalau kami itu di halaqah ada yang sudah banyak hafalannya itu laporan tilawah sama laporan murojaah. Nah, karena ada tuntutan untuk murojaahnya juga harus diulang. Jadi misal kita buat tilawah 1 kali khotam, misal. Kemudian tilawah dijadikan juga 1 kali khotam. Misal punya hafalan juz 30. Jadi juz 30 itu diulang sebanyak 30 kali. Jadi seolah-olah khotam 30 juz. Nah, jadi dibuat seperti itu. Dan bergabung dengan majelis Quran atau halaqah. Nah, ini penting sekali Bu ya, sebagaimana dikatakan
bahwa kita butuh yang namanya komunitas. Kita tidak bisa semangat sendiri, ya. Jadi kita butuh yang namanya komunitas untuk saling mengingatkan. Bahkan ketika hadir di halakoh pun, saat hafalannya tidak atau belum siap, kalau istilah kita dengan teman-teman itu store wajah boleh. Jadi tidak mesti store hafalan, yang penting store wajah, ya maksudnya datang saja. Karena kalau tidak datang sama sekali, nanti lama-lama muntaber ya, mundur tanpa berita Bu ya. Nah jadi harus semangat datang walaupun hafalannya tidak ada. Jadi ada yang datang yang cuma mendengar bacaan temannya, dengan begitu dia mengembalikan semangatnya. Dan selanjutnya adalah menghidupkan Al-Quran dalam keluarga. Jadi agar hidup mulia dengan Al-Quran, cara berikut adalah menghidupkan Al-Quran dalam keluarga. Bahkan ada kawan, ya, jadi beliau itu sudah mengkondisikan rumahnya seperti suasana iktikaf. Jadi itu katanya kursi-kursinya itu beliau sudah geser-geser, dibuat selapang mungkin ruang tamunya. Jadi suasana itu kayak suasana iktikaf dibuatnya. Jadi tidak, kemudian makanan juga sudah diusahakan yang frozen yang tinggal dipanasi ya. Jadi tidak sibuk lagi iktikaf di dapur, tapi kemudian lebih sibuk untuk kemudian banyak membaca Al-Quran. Jadi mengkondisikan keluarga untuk dekat dengan Al-Quran. Dan kita ketahui bersama Bu ya, bahwa pahala di Ramadan ini luar biasa. Pahala fardu, sholat satu fardu saja, amalan fardu saja itu diberikan garansi ya, diberikan pahala seperti 70 kita melaksanakan fardu. Nah, apalagi kemudian kita baca Quran, satu huruf ketika kita di luar Ramadan baca Quran, itu pahalanya 10 kebaikan. Di Ramadan tentulah itu sangat-sangat banyak. Nah, mungkin sudah pernah dengar kisah ini Bu ya. Hanya sekedar mereview kembali, ini juga nasihat buat saya. Bagaimana kisah Abu Tolha. Beliau bermimpi kedua sahabatnya yang Masya Allah yang sudah meninggal. Beliau bermimpi bertemu di surga. Jadi orang-orang soleh dahulu itu bermimpinya itu bermimpi bertemu di surga, bermain-main di surga, Masya Allah ya. Jadi beliau bertemu dengan dua orang sahabat yang dimana dua sahabatnya ini mualaf. Jadi satu meninggal karena syahid, satu meninggal karena sakit. Nah, jadi beliau bermimpi seperti berbaris di depan gerbang surga. Dipanggillah kawan yang pertama untuk masuk ke gerbang. Jadi, wahai fulan maju. Yang dipanggil siapa? Sahabatnya yang sakit itu. Dia heran, kok sahabatnya yang sakit itu yang duluan masuk ya. Kemudian yang kedua dipanggil yang kawannya yang meninggal karena syahid. Dipanggil yang kedua. Giliran yang ketiga beliau saat maju, malaikat mengatakan, wahai Abu Tolha, belum waktumu. Dan seketika itu Abu Tolha terbangun, dan yang beliau terheran adalah, kenapa ya sahabat saya yang sakit itu duluan daripada sahabat saya yang tadi meninggal mati syahid. Nah, sampailah di telinga Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Tolha, apakah sahabatmu itu, jadi keduanya ini masuk Islam, di mana sahabatnya yang pertama ketika selesai bersyahadat langsung pergi perang. Jadi Masya Allah agungnya agama kita ini Bu ya, ketika seseorang bersyahadat dan saat itu kemudian tiba ajalnya, maka dia masuk dalam rahmat Allah, ya, masuk surganya Allah. Nah, jadi bersyahadat, saat itu ada perintah perang, beliau pergi perang dan mati syahid. Nah, dan yang kedua tadi ditanyakan oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Tolha, apakah sahabatmu itu sholat? Iya Rasulullah, beliau sempat sholat. Apakah sahabatmu itu bertemu dengan Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Sesungguhnya jarak atau derajat keduanya itu seperti langit dan bumi. Jadi Masya Allah Bu ya, pahala seseorang yang Allah ridho di bulan Ramadan, maka pahalanya melebihi dari orang yang mati syahid. Jadi bersyukur kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Kita usahakan terus memacu semangat kita yang tinggal berapa hari ini, agar nanti di akhir itu kita betul-betul mendapat kemenangan. Ya, jadi pahala
puasa saja seperti itu, Bu. Apalagi kemudian amal-amal soleh di dalamnya. Kita baca Quran, berlipat ganda pahalanya. Bulan ini dikatakan bulan Quran. Jadi dikatakan bulan ini bulan yang Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Bulan yang Allah kemudian seperti seolah-olah mengatakan, wahai hambaku, 11 bulan yang kemarin engkau lalai, engkau jauh dariku, aku siapkan bulan ini untukmu, di mana perbaikilah amal solehmu, dan memohonlah ampun di bulan ini. Jadi inilah bulan yang Allah yang lagi sayang-sayang sama kita. Jadi semoga kita jadi bertambah semangat ibadahnya, tilawahnya semakin kita kencangkan, dan doanya semakin kita perbanyak. Ya, dan Masya Allah Bu ya, bahwa ketika kita bersama Al-Quran, ini adalah rezeki yang luar biasa. Tadi doa, Allah marzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakanlah aku rezeki Al-Quran siang dan malam, untuk membacanya siang dan malam. Biasanya kan kalau kita bicara tentang rezeki, Bu, yang terlintas dalam pikiran kita apa, Bu ya? Rezekinya itu kan ya baju baru kalau pas lagi lebaran begini ya. Apalagi Bu, jadi rezeki yang seperti itu. Nah, ini harus kita minta juga rezeki Al-Quran. Karena ketika kita diberikan rezeki Al-Quran, Masya Allah, ini rezeki yang tidak terbayar oleh apapun di dunia ini. Bahkan dikatakan dalam surah At-Takatsur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan engkau nikmat yang besar. Ya, maksudnya kepada Rasulullah SAW. Nikmat yang besar itu apa, Bu? Wahyu Al-Quran, yakni Al-Quran. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak, nikmat yang besar, yakni Al-Quran. Nah, jadi rezeki Al-Quran ini harus kita minta. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadi tidak mesti nanti khotam kita baca doa ini. Bisa kita minta setiap hari, setiap detik kalau kita lagi pengen, ya Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kalau lagi kendor baca Qurannya, minta lagi, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan aku rezeki membaca siang dan malam. Kalau HP kita lobet, kita berusaha mencari casnya. Nah, saat hati kita lobet, kita cari Al-Quran, Bu ya, Masya Allah. Jadi kita minta rezeki itu berupa Al-Quran, kita mudah untuk kemudian membaca Al-Quran. Ya, diberikan rezeki untuk kemudian ringan hati kita mengambil Al-Quran dan membacanya. Karena apa? Ada yang kemudian hanya sekedar memandangnya, Al-Quran ada di depan, tapi tangannya begitu berat. Lebih ringan apa, Bu? Ngambil HP. Jadi dihadapkan di depan ada HP, ada Quran. Jadi lebih ringan tangan mengambil HP. Nah, doa ini berperan penting untuk kemudian kita diberikan rezeki agar ringan hati dan tangan kita untuk mengambil Al-Quran, dan kemudian kita baca. Dan rezeki itu lebih dalam lagi, kita bisa menikmati yang kita baca. Maka tidak heran ketika kita membaca Al-Quran, ada rasa seperti salju di dalam, Bu ya, ada seperti sejuk di dalam. Itu rezeki, itu adalah rahmat yang Allah berikan. Jadi ketika apalagi kemudian sampai menangis ketika kita baca Al-Quran padahal belum tahu artinya, itu pertanda hati kita lagi hidup, Bu. Dan dikatakan kalau kita mau tahu hati kita jujur terhadap Al-Quran, lihat saat dia menangis. Saat dia baca Al-Quran dia mudah nangis, itu pertanda hati kita jujur terhadap Al-Quran. Tidak bisa kita bohongi. Seperti kisahnya Walid bin Mughirah ya. Khalid bin Walid itu kan anaknya beliau ya. Anaknya Walid. Jadi Walid ini adalah ayah dari Khalid bin Walid. Itu dikisahkan beliau mendengar Al-Quran itu sudah seperti terperangah, terkesima ya. Ini bukan sihir. Ini bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad ya. Mereka tidak berkatakan Nabi. Mereka tidak percaya Nabi Muhammad. Mereka katakan ini bukan perkataan Muhammad, ini perkataan yang luar biasa. Tapi seketika perasaan itu hilang karena apa? Terpengaruh oleh godaan teman. Ya, jadi dia mengabaikan bisikan hati baiknya itu, kemudian dia mengatakan, oh itu diadakan oleh Muhammad itu tidak betul itu. Nah, jadi ketika kita kembali lagi doa tadi, Bu ya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ini jadi bukan sekedar meminta rezeki untuk membacanya siang dan malam, tapi lebih dalam itu, ketika kita diberikan rezeki Al-Quran, maka kita akan semakin dekat dengan Al-Quran.
Yang mana, Masya Allah Bu ya, kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, kedekatan mereka dengan Al-Quran itu, saya rasa Masya Allah itu rezeki yang sudah Allah kasih, paten kayaknya buat saudara-saudara kita di Gaza ya, yang kita tahu obat-obatan medis ya tidak cukup lagi, tidak bahkan habis, bahkan ada video yang beredar ya, ada ibu yang kemudian dioperasi tanpa obat bius, tapi Al-Quran yang beliau lantunkan untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian ada seorang anak yang diobati kakinya, diamputasi, Masya Allah ya. Seperti kisah-kisah orang-orang dahulu. Mereka mengobati atau menjadikan obatnya itu untuk menghilangkan rasa takutnya itu dengan Al-Quran. Nah, jadi warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar, bukan hanya sekedar kita meminta rezeki, tapi lebih dari itu, ketika kita diberikan rezeki Al-Quran, maka kita diberikan curahan rahmat Allah. Curahan rahmat Allah, maka Allah membimbing hati kita. Ketika hati kita mulai elok-beloknya nih, mulai ada lalai-lalainya nih, dikan lagi dengan Al-Quran. Dan ketika, Masya Allah ya, tadi khotam Bu ya, bahkan dikatakan kalau kita sering khotam, sudah berapa kali khotam Bu? Jadi kalau kita saat khotam itu adalah saat momen malaikat turun. Ya, malaikat turun, dan itu adalah saat-saat doa kita makbul. Jadi jangan di skip kalau ketika kita habis khotam, jangan langsung ke Al-Fatihah dulu. Jadi luangkan waktu untuk kita baca doa, banyak-banyak di situ. Apa hajat kita minta. Nah, jadi Masya Allah Bu ya, mulia bersama Al-Quran itu, kita minta terus sama Allah agar kita dibimbing, lidah kita lebih banyak mengucapkan kalamullah, yang kalau sekarang itu kalau kita lagi scroll dominan lagu Bu ya. Jadi tidak asing lagi juga kita. Jadi oh ya ini lagu ini. Jadi tidak asing, tapi kemudian kita minta sama Allah, lidah kita itu yang banyak terucap dari lidah kita itu ayat-ayat Al-Quran. Dimuliakan lidah kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Sementara lidah manusia, kebanyakan manusia itu lebih banyak melantunkan kalimat-kalimat yang tidak berpahala. Tapi kita minta kepada Allah, lidah kita ini juga dimuliakan oleh Allah, senantiasa mudah untuk kemudian banyak membaca Al-Quran. Iya, jadi fungsi juga utama dari kita menghafalkan Al-Quran ini Bu ya, agar lidah kita itu banyak mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada seorang sahabat, karena ingin lidahnya atau pengamalannya itu hanya di satu ayat, beliau baca dari ba'da Isya sampai sebelum subuh. Itu hanya baca hanya baca surah Al-Mulk satu ayat itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca terus sampai dimaknai, dipahami, sampai ditadaburi. Tidak terasa air mata beliau tercurah-curah gitu Bu ya. Nah, jadi kita bisa seperti itu. Kalau lagi ada sesuatu dan ayatnya itu kena sekali, ayat itu bisa kita ulang-ulang terus sampai bisa jadi seperti memeluk ayatnya, seperti menghibur, jadi bisa diulang-ulang. Nah, jadi Masya Allah ketika kita bersama Al-Quran, tentu saja ibadah atau kedekatan kita dengan Allah semakin meningkat. Ya, kan dikatakan siapa yang ingin tahu keadaan dirinya, lihat keadaan dirinya dengan Allah, maka lihat hubungannya dengan Al-Quran. Kalau seseorang dekat dengan Al-Quran, maka dia dekat dengan Allah. Maka ketika seseorang itu, dan sebaliknya ketika seseorang itu jauh dari Al-Quran, maka sesungguhnya saat itu dia jauh dari Allah. Nah, jadi ini juga sebagai alarm ya buat kita Bu. Kalau lagi ada malas-malasnya gitu kan, oh ya Allah, saya tidak mau ini jauh-jauh dari Allah. Saya pengen dekat-dekat sama Allah, dekat sama Al-Quran. Nah, dan juga menjadi tafakur kita bahwa jangan sampai tidur kita lebih banyak, makan kita lebih banyak, hiburan kita lebih banyak dari waktu Al-Quran yang ada, Al-Quran yang diberi hanya waktu mungkin hanya beberapa menit, ya sementara waktu-waktu selain itu lebih hitungan jam.
Jadi kita bertafakur di sini Bu ya, sejauh mana keluangan waktu kita bersama Al-Quran. Karena disitulah kemudian Allah memberikan kemuliaan kita terhadap Al-Quran. Jadi kita tambah durasi kita dengan Al-Quran, wabil khusus pada saat Ramadan ini, ya kalau dikatakan kita seperti siapa itu ya pejuang yang Abdul Azam ya, Abdul Azam. Jadi beliau itu ketika lari-lari bersama muridnya, berlari, beliau itu tidak berhenti larinya, memutari sebuah lapangan. Murid-muridnya sudah berhenti dan sudah pada duduk. Mereka heran melihat gurunya terus-terusan berputar-berputar. Kemudian khawatir sudah keadaan gurunya, karena sudah berumur, dia bilang, wahai guru, beristirahatlah sejenak, nanti dilanjutkan lagi. Tapi beliau kemudian berlari dan terus berlari, sampai kemudian beliau pingsan. Nah, seketika langsung dibantu oleh murid-muridnya, dan setelah sadar, beliau mengatakan, seperti inilah berjuang. Seperti inilah kemudian kita berjuang beramal soleh. Ketika masih mampu, luangkan. Ya, jadi ketika sudah tidak mampu, ya seperti itu. Ketika lagi tilawah, tertidur. Iya, jadi ya rezeki juga Bu ya, maksudnya tidur. Tapi kalau sudah habis tidur, baca Quran pengen tidur lagi, ya perlu baca ta'awudz yang berkali-kali Bu ya, atau mungkin disiasati dihapus-hapus dibasahi matanya. Nah, jadi ini ada kalimat indah ya, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mencintai Al-Qur'an. Jadi hubungan kita dengan Al-Qur'an itu adalah tanda kita dekat dengan Allah. Dan kemudian siapa yang mencintai Rasulullah SAW, maka ia akan mencintai Al-Quran dan banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan siapa yang kemudian mencintai kehidupan akhirat, maka ia akan mencintai Al-Quran. Dan tentu saja ia akan memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Dan siapa yang kemudian mencintai Al-Quran, maka otomatis dia akan mencintai ilmu. Dia akan senang hadir dalam majelis ilmu. Dan siapa yang kemudian mencintai Al-Quran, maka dia juga akan mencintai orang-orang yang membersamai Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW, sahabat yang mencintai Al-Quran. Ya, akhir kata, saya teringat perkataan dari seorang guru, Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, beliau mengatakan setiap orang beriman harus ada kegiatan menghafal Al-Quran. Jangan sampai mulut ini tidak ada pengalaman membaca sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran. Dengan begitu kita akan termuliakan dengan Al-Quran. Insya Allah Bu, semoga tidak puas, karena dengan ketidakpuasan itu kita akan terus belajar dan terus belajar. Dan kita Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Dan sebagai penutup, bagaimana kemudian kita menjadikan Al-Quran itu lebih kita nikmati dalam sholat kita. Karena di alam barzakh yang pertama yang ditanya adalah sholat kita Bu ya. Jadi bukan ditanyakan seberapa hafalanmu, dan tentu saja Al-Quran juga akan mengantarkan ke surga, tapi yang utama juga sholat. Nah, sholat itu akan baik ketika bacaan kita baik. Ketika kita baca Al-Fatihah, untuk kemudian tidak terburu-buru untuk membacanya, kita nikmati apa yang kita baca dari tiap ayatnya. Ketika kita baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan setiap ayat ini kita kasih jeda, karena apa? Setiap antaranya itu ada jawaban Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, sesungguhnya hambaku memuliakanku. Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian dijawab oleh Allah, sesungguhnya hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, sesungguhnya hambaku telah mengagungkanku, memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dijawab oleh Allah, ini adalah antara aku dan hambaku, apa yang dia minta aku berikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ini adalah bagian hambaku dan ini adalah dariku dan bagian hambaku, apa yang dia minta aku beri. Jadi Masya Allah Bu ya. Jadi sholat kita usahakan untuk manina, bacaan Quran kita hayati di situ, kita nikmati, Insya Allah Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Wallahu miswab. Demikian, sesungguhnya yang hak itu dari Allah, yang baik-baik itu dari Allah, yang kurang berkenan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiron Ustazah atas taujih yang telah disampaikan. Semoga makin membuat kita mencintai Al-Quran dan juga Allah mengijabah atas setiap doa yang kita panjatkan di pagi hari ini. Juga untuk Ustazah, apa yang sudah disampaikan menjadi pahala yang berlimpah dan sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada Ustazah dari tim KBM yang akan diwakili oleh Bunda Ina. Piagam ini sebagai tanda kasih dari kami, dari komunitas Bahagia Mengaji. Saya mewakili komunitas Bahagia Mengaji, mengucapkan jazakillah khairan katsiron kepada Ustazah Ufil Damayanti yang sudah berkenan hadir lewat Zoom membersamai kami semua di forum Ruang Ngaji edisi Khatmul Quran. Kepada Bunda Ina dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Assalamualaikum saja teman-teman. Alhamdulillah sekali, Masya Allah di hari ini ya, berkahan bulan Ramadan sampai karunia yang luar biasa bersama saja Minti, ketua kepala dari Sultan ya. Setelah sekian lama kita nggak pernah bersua, alhamdulillah lewat sarana KBM. Kembali Allah berikan karunia yang luar biasa, dan ini bukan untuk saya pribadi tapi ini Mbak Rofi. Saya lihat ada Ustazah Husnul juga di sini ya. Terus kemudian tadinya ada Ustazah ini Dr. Kurni Zuhruk, mungkin sekarang masih berhalangan ya. Dan teman-teman di sini semua Masya Allah dari berbagai tempat, alhamdulillah bahwa karunia ketika kita dibersamai dengan Al-Quran ternyata berlanjut di sini ya, bersama kita senantiasa dikaitkan dengan ukhuwah fillah insya Allah sampai jannah insya Allah. Di kesempatan yang penuh berkah ini Ustazah dan teman, saya mewakili teman-teman di tim dan member KBM mengaturkan terima kasih ya jazakumullah khairan katsiron atas kesempatan dan ilmu yang telah Ustazah berikan di momen ruang ngaji atau RN kita yang ke-37 ini. Alhamdulillah. Ya ini sebenarnya kan terinspirasi dari mulai kita bersama dulu di Sultan gitu Ustazah. Ya, jadi kita pernah bersama-sama dan Ustazah ini cikgu kita teman-teman ya Masya Allah. Jadi pernah bersama di sana, kemudian kita menggagas sebuah komunitas juga ya, tapi offline waktu itu ya Ustazah. Kemudian SK mutasi memisahkan kita dan tapi alhamdulillah karunia Al-Quran senantiasa membuat kita bersama dan tentunya tadi menjadikan kita filah ya dan jannah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah ini yang senantiasa menjadikan Al-Quran kita fil qalbi kita ya bisa kita amalkan bersama-sama dan menjadi amal jariah yang terus mengalir dan menjadi cahaya kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi kita semua insya Allah. Insya Allah. Sebagaimana doa yang tadi. Dan sebagai bentuk tanda mata serta penghormatan dan rasa syukur kami dari tim dan dari kita semua di KBM ini menyerahkan tanda penghargaan terima kasih jazakumullah khairan katsiron atas hodimatul Qur'annya, pelayanan Qur'annya kepada kami. Semoga menjadi syiar Quran yang Allah balas dengan pahala yang terbaik, kesehatan dan terkabulnya doa-doa serta keberkahan ilmu yang terus mengalir penuh manfaat. Semoga Ustazah berkenan menerima penghargaan ini. Terima kasih ya Ustazah. Sama-sama Bu, Bunda Ina, jazakallah khair. Ya. Terima kasih semuanya.
Alhamdulillah, sebelum kita berpisah, kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dan kekilafan dari kami dalam penyelenggaraan Ruang Haji ke-37 kali ini, Ustazah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Apabila Ustazah ada kegiatan lain, boleh dipersilahkan Ustazah untuk terlebih dahulu meninggalkan ruang Zoom. Ya. Jazakallah khair Ustazah. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, saya mohon pamit ya. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat. Amin. Terima kasih. Iya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh tim KBM yang akan diwakili oleh Ibu Rofi. Untuk beliau dipersilahkan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Insyaallah, alhamdulillah, di penghujung 10 hari kedua di bulan Ramadan, Allah karuniakan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam agenda Khatmul Quran bersama KBM. Alhamdulillah, Khatmul Quran ini kita sudah selesaikan pas hari Sabtu. Ya, jadi Jumat dengan anggota KBM keseluruhan, Sabtu tim dibantu oleh koordinator, alhamdulillah sudah menyelesaikan 30 juz dan disempurnakan hari ini. Dari Al-Duha sampai Anas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, dan alhamdulillah tadi sudah juga sempurnakan dengan doa khatmul yang dipimpin oleh Ustazah Ufil Damayanti. Beliau adalah guru saya, guru kita bersama berarti ya. Jadi saya kenal apa itu namanya, buku Usmani dari beliau. Dulu saya ngajarnya pakai tilawati, pakai baligo, pakai kiroati. Bukan tilawati, baligo sama kiroati. Terus ketemu ada Usmani. Sampai sekarang alhamdulillah. Semoga amal jariahnya mengalir untuk beliau, untuk kita semua. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan titipan dari tim KBM. Yang pertama adalah ucapan penghargaan sebesar-besarnya kepada koordinator dari Tadarus Quran bersama KBM. Yang puncaknya adalah hari ini Khatmul yang dipimpin, yang di-PJ-in oleh Ibu Sulistianingsih. Ya mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama. Betul ya? Biasanya Mbak Sulis gitu. Sulistianingsih ya. Pakai sih enggak? Itulah Bu Sulis. Kemudian dengan koordinator ada catatannya mana ya? Bu Nurul Barokah, kemudian Bu Nurul Fatimah, kemudian Bu siapa tadi ya? Bu Hermin, Bu Hermin Bu Safarina. Hermin Syafarina, kemudian Bu Lili Sukosanti, satunya Bu Maria Ulfa, Ibu Maria Ulfa. Bu Maria Ulfa. Alhamdulillah, barakallahu fikunna wa jazakunallahu khair, sudah mendampingi kami selama 16 hari di agenda Tadarus bersama Al-Quran. Insyaallah nanti ada piagam sekedar seru-seruan, mudah-mudahan jadi kenangan di dunia. Kemudian nanti yang mudah-mudahan jadi apa? Jadi saksi di akhirat nih, pernah ya bersama KBM, Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa di Semarak Ramadan bersama KBM kita ada agenda lomba. Ada yang deg-degan? Lomba tilawah Quran Surat Maryam ayat 1-7. Ya Masya Allah, antusiasme Masya Allah. Ada 9 juta
yang mengirimkan VN, dikurangi nolnya. Jadi ada 9 peserta. Jazakumullah atas partisipasinya. Semoga Allah mencatatnya sebagai bentuk mulazamah, sebagai bentuk kesungguhan kita bersama Al-Quran, tidak hanya tadi yang disebutkan Ustazah, tidak hanya tilawah, tapi juga nanti kita berlanjut ke menghafal, kemudian memahami, dan pada akhirnya kita mengamalkan. Jadi dari 9 yang sudah mengirimkan voice note, kami sudah saring, kami sudah dengarkan, kami sudah evaluasi. Ada 3 pemenang. Insya Allah nanti akan kami umumkan, semoga hadir. Ya, yang pertama ada efek soundnya enggak ini, Mbak host? Biar Juara seru 3 gitu ya. dulu, Bu. Juara 3 dulu, Bu. Oh, juara 3 dulu. Baik, Iya, Bu. dari Jangan juara 1. 3. Siapa yang deg-degan, yang ngirim voice note dan deg-degan? Dari juara 3, Bismillah. Yang pertama juara 3, nanti boleh dipin, dihadirkan di panggung Mbak Ayi. Ada Ibu Ika Kusuma, Ibu Ika Kusumawardani, Kusumawati dari Padang. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebagai juara 3. Wika, aman Bu? Bismillah. Yang juara 2, ada yang deg-degan? Yang kedua adalah Ibu, sama-sama kayak Bu Ika asalnya. Ibu Erni Asia dari Sekayu. Domisili saat ini di Sekayu. Barakallahu fi Bu Erni. Dan juara pertama, Masya Allah. Semoga ada ya. Masih ada ya Mbak ya? Aman ya Ibunya? sepertinya. Masih. Nanti silakan yang juara pertama, Bismillah, Ibu Ratih Kusuma Wardani. Masya Allah. Baik, silakan Ibu Ratih. Oh, Kusumawati, kok saya senang banget Kusuma Wardani ya. Kusuma Wardani, Bu, kalau Mbak Rati. Bu, Oh, betul. betul ya berarti. Masya Allah. Ibu Ratih Kusuma Wardani. Barakallahu fikuna. Semoga Allah berkahi. Semoga ini menjadi motivasi buat ibu-ibu yang menang ataupun ibu-ibu yang mengirimkan. Jadi lomba ini sifatnya seru-seruan. Mulazamah kita bersama Al-Quran, tidak ada menang kalah. Kalau kata anak sekarang yang sudah mengirimkan voice note, kalian sudah menang di hati kami. Sudah menang mengalahkan males. Kan mau voice note mesti males banget. Mau mengalahkan rasa takut, deg-degan dan sebagainya. Barakallahu fikunna. Nanti untuk para yang disebutkan tadi bisa menghubungi tim admin. Kemudian yang ketiga ada satu penghargaan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada ibunda kami yang dalam hal ini beliau Masya Allah selalu on time, bahkan in time, selalu di awal hadir ketika ada tadarus, kemudian pas ada lomba voice note juga mengirimkan pertama kali. Kemudian juga di setiap agenda beliau selalu bersamai kami, selalu mendukung, mensupport agenda KBM, khususnya Semarak bersama Al-Quran. Dan beliau ada di 2 kelas, dua-duanya kelas menghafal. Sudah bisa ditebak ya? Kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota KBM yang paling rajin, yang paling selalu hadir di agenda-agenda KBM. Kita sambut, ada mudah-mudahan ya, kepada Ibu Indrawati Putri. Masya Allah, Bu Eti sebagai peserta terrajin dalam kegiatan Semarak Ramadan KBN 1447 Hijriah. Barakallahu fiku Eti, Masya Allah. Semangatnya, motivasinya, dukungannya, semoga menular kepada kami semua.
nanti bisa menghubungi tim KBM, admin. Baik, itu. Kemudian yang keempat masih ada agenda Ramadan tersisa di KBM, yaitu adalah list tilawah harian. Dan itu akan masih kita fasilitasi hingga akhir Ramadan. Jadi silahkan, masih tetap ibu-ibu silahkan mengirimkan capaian tilawahnya. Yang belum bisa nyusul langsung aja sampaikan, misalnya dari 1 sampai 9, 11 kok belum pernah ngirimin, langsung aja, saya udah pernah khatam 5 kali, langsung tulis 5 kali khatam. Nanti akan dicatat oleh PC-nya. Gitu ya, jadi untuk tilawahnya masih berlanjut, silahkan tetap mengirimkan capaian tilawahnya. Kemudian agenda quote dan doa insya Allah masih akan kita bersamai di grup. Dan dengan berakhirnya ruang ngaji 37 ini berarti agenda Ramadan secara online tatap muka KBM kita istirahatkan sementara. Insya Allah nanti kita akan bertemu, bersua kembali di Syawal dengan agenda halal bihalal, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kelas-kelas seperti biasanya. Ya, jadi itu kami dari segenap tim KBM mengucapkan selamat menyongsong Lailatul Qadar. Silakan 10 hari terakhir dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah diberikan motivasi oleh Ustazah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya selama Ramadan membersamai ibu-ibu. Jika ada banyak hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian jazakunallahu khair. Jazakunallah ahsanal jaza atas partisipasi dari ibu-ibu semua dalam agenda-agenda Ramadan. Demikian, jadi tadi yang nama-nama sudah disebutkan, mohon untuk bisa menghubungi admin KBM. Dari kami, tim KBM, kurang lebihnya mengucapkan mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Bu Rofi atas pengumuman yang sudah disampaikan. Juga saya ucapkan barokallah kepada para pemenang lomba. Semoga kedepannya lebih banyak lagi yang ikut lomba. Amin. Dengan berakhirnya pengumuman, maka berakhir sudah acara ruang ngaji kita yang ke-37, edisi Khatmil Quran pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, kalau tadi saya buka dengan pantun, saya mohon izin sekali lagi untuk saya tutup dengan pantun. Berbunyi-bunyi burung kutilang. Orang bertanya, di mana belinya? Lanjutkan terus membaca Al-Quran, insya Allah akan dapat pahala dan berkahnya. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati ummahat sekalian. Tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ummahat semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di acara forum ruang ngaji ke-37 pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal kebaikan kita semua. Marilah kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah ketemu lagi di ruang ngaji selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ibu semuanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guys, saya end meeting. Nggih, Mbak. Assalamualaikum, jazakillah khair tim KBM.